tugas kelompok ini nilainya besar ya, 50%. Bentuk kelompok maksimal 5 orang. Akhirnya kita kumpul juga. Aku udah punya satu ide, fun banget. Masuk petugas banget nih, gak mau nanya kabar dulu apa? Fokus ke tugas ya ceritanya. Tapi gue dengerin dulu deh idenya aja ya. Gimana kalau kita bikin lomba seni mini? Kayak festival kecil gitu. Ada lukisan, ada musik, banyak ekspresi banget. Aku ngerti idenya, cuman menurutku itu terlalu ribet. Logistiknya susah, kita perlu izin, dekorasi, dan undangan. Tapi kita bisa atur. Kita bagi-bagi tugasnya. Kalau niat pasti bisa. Ya udah, pas bagian akhirnya kita bikin flashmob aja. Ya udahlah, nggak usah pergi aturan, yang penting rame-rame aja. Kirana, kita butuh struktur, nanti malah gak selesai. Menurutku kita bikin video edukatif aja, singkat, padat, padat, jelas. Tapi itu terlalu kaku. Kita kan pengen beda. Aku takut idenya ngebosenin dan gak berkesan. Teman-teman, aku punya usul nih. Gimana kalau semua ide kalian kita gabungin aja? Tadi kan Raka ada ngusul tentang edukatif. Terus tuh Kirana sama Jaya kan ada ngusul tentang seni. Gimana kalau kita gabungin aja semua ide kalian, kita bagi per segmen gitu? Gabungan bagus, jadi lebih kreatif tapi tetap terarah. Kita bisa alokasikan waktu presentasi dalam beberapa bagian. Tapi kalau diatur banget, aku takut acaranya nggak hidup. Aku takut gagal. Aku takut malah disalahin kalau acaranya datar. Kita bareng-bareng kok, nggak ada yang nyalahin kamu. Kalau kamu cemas, kita bisa bareng-bareng. Tenang aja Zaya, kita gak bakal pasangan kok. Iya, kita semua kan punya diri sendiri. Kita cari titik tengah, bukan ini siapa yang menang. Kita ada yang paling masuk akal kok. Kalau misalnya semua setuju, aku bisa bantuin buat rundownnya kok. Makasih. Maaf ya, tadi aku maksa banget. Maaf ya, salah banget. Aku tadi habis diskusi sama anakku Kemsen nih loh. Mereka mau dukung acara kita. Wah, serius? Keren banget. Gimana kalau kita undang si Dani? Yang stand up comedy ini tuh loh, pasti dia jago banget tuh ngangkat suasana. Tapi itu terlalu beresiko, kalau dia nggak datang atau materinya nggak sesuai sama dia, gimana? Ya ampun Raka, kenapa sih selalu mikir negatif terus? Sekali-sekali percaya sama insting dong. Tapi kan kita ini butuh rencana, kita nggak bisa salah-salah, ini dinilai. Teman-teman, kita kan bisa cari jalan tengah. Aku setuju sih Dani bisa ikut acara. Tapi kalau misalnya kita main pertimbangan, ya nggak bakal jalan-jalan dong acaranya. Tapi kalau terlalu impulsif, kita bisa jatuh. Kenapa kita nggak siapin alternatif yang lain aja? Misalnya kalau Dani nggak bisa datang, kita bisa buat video hiburan atau games-games yang seru gitu. Nggak harus pilih salah satu, kita bisa siapin kedua-duanya. Plan A dan plan B, ya itu aman-aman aja sih. Kita punya ruang gerak dan tetap profesional. Kenapa sih terus? Kenapa setiap sesuatu harus dibedah ke ujian skripsi? Aku tuh pengen kita berjalan bareng. Gue saling rasa bener gini. Jaya butuh ruang buat ekspresi. Kirana butuh tantangan dan kebebasan. Mika butuh ketenangan dan kejelasan. Aku butuh struktur. Clara, kamu yang paling bisa semuanya. Ini bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal kita saling menghargai cara masing-masing. Tugas ini tentang kerjasama, dan itu nggak akan jalan kalau kita saling nyalahin. Aku suka cara pandang kamu, Tar.
Aku suka cara pandang kamu ke kita, Kak. Aku cuma gak mau kita gagal. Aku takut bicarain kalian. Kamu nggak sendiri kok, Zea. Kita semua takut gagal, tapi kita jalan ini bareng-bareng biar nggak jatuh sama-sama. Ruang rapat kampus malam hari. Suasana hening, hanya terdengar suara as dan ketukan keyboard. Kirana duduk berada fokus mengetik dengan cepat. Cha duduk santai di kursinya. Mika duduk tak jauh dari Cha, menatap layar laptop sambil mencatat sesuatu. Tara belum datang, sedangkan Raka di tolnya. Oke, aku udah atur susunan acaranya. Biar nggak berantakan gitu. Nanti tiap segmen aku yang pegang rundownnya. Oh, jadi semua acara itu harus kamu yang atur. Kayak kalau misalnya orang ngasih ide aja, kamu potong-potong terus. Kayak selesai dulu. Ya, aku pengen rapi doang. Nanti kalau nggak diatur, kacau lah. Ya kamu sebelum ngatur itu, karena kayak jalan satu arah. Kita semua ini cuma menumpang kamu doang kan? Aku juga nggak enak loh. Aku tuh juga capek mikir. Kalau bukan aku yang mikir, gak ada yang gerak. Ini tuh gak adil, tau gak sih? Gak adil? Maksud kamu? Aku tuh selalu nyatet, selalu bikin event diskusi. Tapi satu pun dari kalian gak ada yang mau bertanya pendapat aku. Aku cuma dianggap tukang nulis ya di sini. Nih, Kadang tuh aku mau komentar, tapi suara kalian tuh keras banget. Sudah keras, cepat lagi, saling timpa. Jadi aku gak bisa ada celah untuk masuk ngasih saran. Nih, aku minta maaf ya. Aku terlalu fokus sama ide aku sendiri deh kayaknya. Aku gak tahu kamu rasa gitu. iya Mik, maaf ya. Kita kira kamu itu yang suka nyimak. Ternyata emang kitanya yang gak kasih kamu ruang. Aku tuh cuma takut ideku gak diterima. Aku tuh takut jadi gak berguna aja di tim ini. Kita tuh semua manusia, Zea. Pasti kita selalu akan berguna. Gak harus jadi benar dulu baru kita berguna. Mungkin dari sekarang kita mulai dengar. Raka ingin keluar dari grup. Tara berjalan pelan sambil memeriksa pesan di ponsel. Di bangku dekat taman, Raka sudah duduk lebih dulu, menatap kosong ke depan. Tara mendekatinya dengan sedikit ragu-ragu. Kamu masih di sini, Raka? Iya, cuma lagi nyari udara. Kamu kelihatannya capek banget, tapi bukan fisik kamu aja pasti yang capek. Aku merasa asing di kelompok kita. Aku nggak cocok, Tar. Mereka terlalu ribut. Beda. Padahal kamu yang terlihat paling tenang. Karena kamu penenang buat kami. Buat Iya. kita semua. Tenang bukan berarti kuat. Itulah aku capek jadi penyeimbang. Sedangkan mereka sibuk dengan tarikan sendiri. Kamu penting, Rak. Kita mungkin berisik. Tapi kita juga berusaha ngerti. Kalau kamu hilang, keseimbangannya juga hilang. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku nggak marah. Cuman rasa kosong aja. Kalau kamu butuh waktu, kamu tenangin dulu diri kamu. Karena semua orang juga butuh proses termasuk kamu. Di ruang kreatif yang lengang, Kirana dan Mika akhirnya berbicara dari hati ke hati. Kirana, si spontan dan vokal, mulai menyadari pentingnya arah dan ketenangan. Mika, si pendiam dan teratur, belajar untuk lebih percaya diri menyuarakan pendapatnya. Melalui pembicaraan sederhana tentang acara dan peran masing-masing, mereka saling memahami bahwa perbedaan mereka justru saling melengkapi. Akhirnya sini hijau bisa juga. Iya, enggak lo, aku cuma mau naruh ini aja. Tapi kok kamu diam-diam terus sih? Padahal ide kamu bagus loh. Kenapa sih nggak ngomong langsung aja? Karena aku nggak seberani kamu, nggak secepat kamu. Jadi aku tuh lebih senang bikin sendiri. Aku kira kamu tuh orangnya suka yang di balik layar. Ya kan enggak ya? Aku tuh emang suka tenang, tapi aku juga punya pendapat kok. Terus kamu ngerasa ide-ide kamu nggak penting gitu? Sering sih, tapi bukan karena salah orang lain. Itu karena aku aja nggak mau ngebuka diri.
Kadang aku juga ngerasa aku tuh orangnya terlalu maju karena nggak mau acara ini jadi basi kan. Dan aku ngerasa juga kalau misalnya nggak ada yang make up duluan, acaranya nggak bakal jalan. Padahal aku belajar dari kamu tahu. Kadang harus ada orang yang berani untuk lompat lebih jauh, biar yang lainnya tahu gitu kalau mereka juga bisa lompat. Serius ngomong gitu, aku jadi ngerasa kayak superhero gitu loh. Superhero yang harus ditarik biar nggak nabrak plafon. Kita beda banget ya, tapi aku ngerasa kita kayak nyambung gitu loh. Karena kita udah ngobrol. Kan selama ini kita cuma ngobrol karena untuk urusan kelompok aja. Iya juga ya. Tapi aku punya ide nih buat sesi hiburan, tapi aku pengen denger dari kamu dulu deh. Aku? Iya, soalnya kan kamu nih yang tahu runtutan acaranya. Jadi aku pengen tahu dari kamu kira-kira di sesi mana yang pas buat bikin improve acara hiburannya. Makasih ya udah dengerin aku. Iya, sama-sama. Hari presentasi. Di hari presentasi, perbedaan yang dulu menimbulkan masalah kini jadi kekuatan. Mereka tampil kompak, setiap karakter bersinar dengan caranya sendiri. Bukan lagi 5 orang yang saling bertahan, tapi satu tim yang saling percaya. Dan hasilnya, mereka sukses. Di bawah langit senja, mereka duduk bersama, membicarakan hal-hal kecil yang dulunya tak sempat diucap. Bukan tentang tugas, tapi tentang diri sendiri, tentang berubah, mengerti, dan saling memberi tempat. Tak lagi berusaha menyamakan, cukup saling memahami.